Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat, sehat semuanya, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pagi ini ya kita akan masih membahas tentang pelajaran tema, masih dalam tema yang 3. Saya menggunakan buku 6C ini ya, tema 3, tema yang ketiga. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya, di mana kita akan mengenal tentang teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah mendengar penjelasan tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang berfungsi menjelaskan tentang sesuatu. Nah, adapun teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan alam. Nah, mari kita lihat lebih dalam tentang teks eksplanasi. Nah, anak-anak, pada bacaan di buku kalian di halaman 4 terdapat sebuah teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ini bisa terdapat dalam buku-buku bacaan atau dalam buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku pelajaran. Itu banyak sekali teks eksplanasi, teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, adapun teks eksplanasi ilmiah kita banyak dapati dalam buku ilmu pengetahuan tadi. Selain itu kita juga sering mendapati teks eksplanasi ilmiah itu ada pada gedung-gedung atau museum. Ya, pada museum sering kita dapati ada benda peraga, kemudian di sebelah benda peraga itu ada sederetan teks. Nah, itulah teks eksplanasi ilmiah. Ya, teks penjelasan yang bersifat ilmu pengetahuan. Kalau dalam museum biasanya ada di sebelahnya benda peraga. Nah, apabila kita pelajari lebih lanjut, maka dalam teks eksplanasi ilmiah, contohnya pada halaman 4 tentang penemuan arus listrik, ya, kita akan dapati bagian-bagian dari teks itu akan terbagi menjadi 3 bagian dari teks eksplanasi itu. Itu adalah, yang pertama adalah pernyataan umum. Kita lihat susunan paragraf pada teks eksplanasi itu, ya, bagian awal-awal itu adalah tentang pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisi tentang informasi singkat mengenai topik permasalahan yang disajikan atau tentang penjelasan awal tentang benda peraga yang ada di museum tersebut. Nah, kemudian kita lihat pada bagian kedua ada deretan penjelas. Ya, deretan penjelas itu merupakan inti atau isi atau penjelasan dari pernyataan umum yang ada di bagian pertama tadi. Nah, ya, pernyataan umum atau bagian satu tadi dijelaskan pada deretan penjelas. Ada beberapa paragraf di situ menjelaskan tentang deretan pernyataan umum. Nah, di situ kita lihat ini adalah tentang penjelasan inti dari teks eksplanasi ilmiah tersebut. Nah, bagian ketiga dari teks eksplanasi adalah tentang kesimpulan. Ya, biasanya terletak pada bagian akhir dari teks tersebut. Ya, di bagian penutupnya dari teks tersebut. Nah, kesimpulan itu berisi tentang uraian singkat dari penulis, ya, yang menyimpulkan apa yang ada pada pernyataan umum dan deret penjelas, disimpulkan oleh pernyataan singkat yang ditulis oleh penulis teks tersebut. Nah, untuk lebih jelas, mari kita ulang baca lebih cermat lagi bacaan tentang penemuan lampu listrik. Silakan anak-anak dibaca dulu. Pada malam hari, pemandangan di jalan ataupun bangunan seperti gedung dan rumah akan berubah
menjadi terang benderang. Hal itu dapat terjadi berkat bantuan cahaya dari lampu listrik. Sesuai namanya, lampu listrik memanfaatkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi cahaya. Cahaya itulah yang menjadi alat untuk menerangi kehidupan manusia saat malam. Nah, anak-anak, bagian ini adalah bagian yang disebut dengan pernyataan umum. Untuk dapat menghasilkan cahaya yang dapat menerangi sesuatu, lampu listrik harus melalui berbagai proses percobaan. Percobaan pembuatan lampu listrik pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison. Ia melakukan puluhan bahkan ratusan percobaan untuk mewujudkan ide pembuatan lampu listrik. Menurut beberapa sumber, Thomas Alva Edison telah melakukan 1000 kali percobaan dengan 999 kali kegagalan dan 1 kali keberhasilan. Kegigihan Thomas Alva Edison dalam mewujudkan idenya melalui percobaan akhirnya membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan sebuah lampu pijar yang dapat membantu penerangan di rumah-rumah. Setelah berhasil menciptakan lampu pijar, Thomas Alva Edison mendirikan perusahaan listrik pertama di dunia. Melalui perusahaan tersebut, Thomas Alva Edison ingin membuat sebuah inovasi baru bagi penerangan di rumah-rumah penduduk. Perusahaan listrik buatannya pun menjadi tolok ukur dalam pengembangan penggunaan listrik bagi industri. Nah, bagian yang baru dibaca itu kita sebut sebagai deretan penjelas. Dikatakan deretan penjelas karena bagian ini menjelaskan pernyataan umum pada awal tulisan ini. Kegigihan Thomas Alva Edison mewujudkan idenya untuk membuat bola lampu pijar perlu mendapat acungan jempol. Coba bayangkan jika saat itu Thomas Alva Edison menyerah pada kegagalannya. Tentunya dunia ini akan terasa gelap gulita tanpa adanya penerangan dari bola lampu pijar. Kegigihan Thomas Alva Edison tersebut dapat menjadi sebuah teladan dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Bagian akhir ini yang berwarna kuning itu kita sebut sebagai kesimpulan, merupakan kesimpulan dari penulis terhadap pernyataan umum dan deret penjelas. Anak-anak sekalian, setelah kalian memahami tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah, mari kita coba bahwa kita sudah tahu ya, teks eksplanasi ilmiah nanti terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, mari kita coba memilah-milah bagian-bagian itu pada bacaan yang lainnya. Silakan kalian buka pada buku kalian halaman 16. Di situ ada tulisan tentang asal-usul permainan bola voli. Nah, pada teks tersebut ya kita lihat ada sebuah teks eksplanasi ilmiah, teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Di situ yaitu tentang asal-usul permainan bola voli. Coba kalian baca dengan perlahan-lahan, dicermati dengan baik. Kemudian setelah itu kalian pilah-pilah mana yang termasuk deretan pernyataan umum, mana yang termasuk deretan penjelas, mana pula yang termasuk bagian kesimpulan. Coba kalian pilah-pilah ya dengan menggunakan pensil, mana bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Setelah kalian pilah, ya kemudian silahkan kalian foto dan kalian kirimkan jawabannya kepada Ustaz. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita bahasa Indonesia hari ini. Anak-anak
Ustaz berharap dengan belajar bahasa maka kita bisa menjaga tutur kata kita, karena di antara kebaikan akhlak adalah kebaikan dari tutur kata kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, apabila kita tidak bisa berkata dengan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Ini artinya kita harus menjaga kata-kata kita agar kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Itulah manfaat, di antara manfaat kita belajar tentang bahasa. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.